Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firly Setiaikandrian dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan membahas materi fisika yaitu tentang gelombang cahaya. Sebelumnya, apa sih itu gelombang cahaya? Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang dapat merambat pada ruang hampa dan tidak memerlukan media dan juga bisa dipantulkan jika berkontak langsung pada suatu bidang. Sekarang kita masuk ke manfaat gelombang cahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang cahaya memiliki banyak sekali manfaat. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan para manusia dan hewan untuk melihat benda yang ada di sekitarnya. 2. Membantu kelancaran proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, menjadi energi terbarukan dengan memanfaatkan panel surya. Dan yang keempat, sinar laser bisa dipakai untuk penyinaran gambar, suara, dan sinyal dari serat optik dalam bidang telekomunikasi. Ciri-ciri gelombang cahaya apa aja sih? Secara garis besar, gelombang cahaya mempunyai 3 ciri utama. Di antaranya, gelombang cahaya dapat merambat pada ruang hampa dan tidak memerlukan media apapun, sebab gelombang cahaya masuk dalam kelompok gelombang elektromagnetik. Yang kedua, gelombang cahaya termasuk dalam kategori gelombang transversal. Ini artinya gelombang tersebut memiliki arah rambatan yang tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya bisa dipantulkan jika berkontak langsung pada suatu bidang, baik berupa bidang rata maupun tidak. Selain itu, gelombang cahaya juga bisa diteruskan, baik dalam media air, padat, dan gas. Sifat-sifat gelombang cahaya. Yang pertama ada merambat lurus. Secara alami, cahaya mempunyai arah rambat lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan nyala laser, flashlight, atau senter pada ponsel. Sinar bisa mengalami perubahan apabila ada gangguan dari lingkungan luar, misalnya pergerakan sumber cahaya dan media rambatan. Yang kedua dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi adalah perubahan arah cahaya masuk yang merambat dari media satu ke media yang lainnya. Pembiasan umumnya terjadi karena muncul perbedaan indeks bias. Selain itu, perubahan arah yang terbentuk bergantung pada indeks bias setiap media yang digunakan. Yang ketiga, dapat diserap atau absorpsi. Saat suatu material atau bahan transparan terkena paparan cahaya, sebagian energi yang berasal dari cahaya akan mengalami penurunan dari bahan tersebut, menjadi energi kalor atau panas. Hal tersebut terjadi secara natural pada mata guna melihat berbagai warna yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda yang bening, misalnya lampu yang digunakan pada rumah. Cahaya bisa keluar dari kaca dan membuat ruangan di dalam rumah menjadi lebih terang. Yang kelima, dapat dipantulkan atau refleksi. Sifat ini akan terlihat cukup baik jika cahaya memang jatuh pada permukaan benda yang bisa membuat cahaya tersebut memantul. Contoh sederhananya adalah cermin. Yang keenam, dapat diserahkan atau polarisasi. Polarisasi cahaya adalah kondisi ketika terjadi pengurangan intensitas cahaya. Ini karena sifat cahaya yang tegak lurus dengan arah rambatan. Kondisi ini dapat membuat cahaya hanya terbatas pada satu arah bidang. Yang ketujuh ada lentur, difraksi. Ini adalah kondisi cahaya ketika merambat kemudian menembus penghalang. Contohnya adalah cahaya yang memasuki lubang berukuran kecil di ruangan tertutup. Meski sempit, cahaya tetap dapat masuk karena terjadi pembelokan cahaya yang terdifraksi. Berikut adalah salah satu contoh video penerapan gelombang cahaya pada kehidupan sehari-hari. Pada video tersebut, terlihat bahwa sedotan yang berada di dalam gelas berisi air terlihat bengkok. Ini dikarenakan pembiasan cahaya yang menyebabkan sedotan di dalam air terlihat bengkok atau patah. Sekarang kita masuk ke rumus gelombang cahaya. Secara matematis, rumus yang bisa digunakan yaitu E atau energi foton dengan satuan joule sama dengan H atau konstanta Planck dengan nilai 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dengan satuan joule sekon dikali C atau laju cahaya dengan satuan meter per sekon dibagi dengan lambda
yaitu panjang gelombang. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Terdapat sinar dengan panjang gelombang 6600 Armstrong. Kecepatan cahayanya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dengan ketetapan Planck-nya yaitu 6,6 10 pangkat min 34 Joule sekon. Maka, berapa energi yang terdapat pada sinar tersebut? Berikut cara pengerjaannya. Diketahui lambda sama dengan 6600 Armstrong, kita ubah ke meter menjadi 6600 dikali 10 pangkat min 10 meter. Cepat rambat cahaya atau laju cahaya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. H atau ketetapan Planck-nya sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Ditanya energi yang terdapat pada sinar tersebut. Jawab, kita masukkan rumusnya yang tadi, yaitu E atau energi sama dengan H ketetapan Planck dikali cepat rambat cahaya atau laju cahayanya yaitu C per lambda panjang gelombang. Sama dengan ketetapan Planck-nya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali dengan laju cahayanya atau cepat rambat cahayanya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 per panjang gelombangnya yaitu 6600 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Sekian pembahasan materi fisika tentang gelombang cahaya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada yang kurang dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.